Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah UPT SD 02 Pulau Sejuk ya Bu. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Bu mengenai dilema etika. Bagaimana Ibu nanti menyelesaikannya ini sebagai seorang pemimpin? Saya boleh bertanya ya Bu? Ya silahkan kepada Pak Juanda untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik sesuai dengan pengalaman selama di sekolah ini. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Identifikasinya itu dilakukan dari mulai kita lingkungan sekolah, terutama dari lingkungan kelas, dari catatan atau jurnal guru, dari laporan-laporan guru, serta dari wali murid. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang langsung berhubungan dengan wali murid. Sehingga informasi dari wali murid kita jadikan acuan untuk identifikasi dilema kasus-kasus tersebut. Jadi dari pertanyaan Ibu tadi, cara mengidentifikasi kasus-kasus ini yang pertama di lingkungan sekolah ya Bu? Iya. Yaitu catatan guru, jurnal, dan juga wali murid Bu. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya kita adakan prioritas mana yang lebih memberikan dampak yang lebih kepada sekolah dari faktor-faktor yang ada. Jadi kalau ada dua yang sama benar, tentunya kan ada yang lebih memberikan dampak ke sekolah. Jadi tentunya akan dipilih yang dampaknya lebih tinggi, lebih baik untuk sekolah. Prioritas lah ya Bu. Iya, prioritas dari sebuah pengambilan keputusan ya Bu. Artinya juga keputusan itu memperhatikan juga pendapat dari warga sekolah. Nah, setelah prioritas, tetap kita perhatikan pendapat dan masukan dari warga sekolah, apakah itu guru, tenaga pendidik, bahkan juga kalau kita perlukan, kita minta masukan saran dari komite sekolah dan pengawas sekolah. Oke, luar biasa Bu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Maksudnya prosedur untuk apa ini? Pengambilan identifikasinya atau pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan. Seperti tadi yang dijelaskan, tentunya yang pertama skala prioritas sekolah, keputusan itu diambil. Yang berikutnya adalah memperhatikan kepentingan sekolah, kepentingan warga sekolah, dan tentunya yang utama adalah kepentingan peserta didik. Nah, itu langkah-langkahnya kita ambil di sana. Lalu dari situ kita bisa diskusi tadi dengan warga sekolah, dengan memperhatikan masukan warga sekolah, memperhatikan saran pendapat dari komite dan pengawas. Kemudian yang berkaitan dengan peserta didik, kita juga akan minta pendapat dari wali murid. Nah, setelah itu baru kita buat kesimpulan dan kita ambillah keputusan terkait dengan apa yang mau kita tetapkan. Oke, jadi langkah-langkahnya yang pertama prioritaskan dulu sekolah, peserta didik, dan kepentingan dari warga sekolah itu sendiri ya Bu. Iya. Selain itu juga memperhatikan undang-undang dan peraturan yang ada yang harus dipatuhi juga oleh sekolah. Oke Bu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif? Iya, hal-hal yang efektif yang Ibu anggap dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika. Biasanya itu berkaitan dengan kalau ada sesuatu masalah, ada dilema begitu ya, karena etika di sekolah, etika warga sekolah, itu efektifnya biasanya kita memperhatikan hal-hal yang terjadi secara kontekstual gitu. Jadi biasanya keputusannya itu harus sesuai dengan kasusnya. Jadi Ibu mengambil hal-hal ini yang paling efektif harus sesuai dengan kasusnya ya Bu. Iya. Kelima,
apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Eh, Tidak, apa ya, dalam rencana kerja tentunya hal itu ada jadwal. Misalnya kalau untuk guru kita disupervisi gitu ya. Tapi kalau di siswa juga kita kan sekolah punya peraturan berbasis HAM. Sekolah juga punya kesepakatan kelas begitu. Jadi kalau ada hal-hal terjadi kita nggak bisa menunggu jadwal. Semua harus segera diselesaikan. Karena kalau semakin ditunda-tunda, semakin lama dan akan menimbulkan masalah-masalah baru begitu kan. Berarti ini tergantung kasusnya lah gitu ya, Tergantung Bu. situasi, artinya Kalau kasus situasional. kalau kasusnya memang harus diselesaikan, Ya, harus diselesaikan sekarang juga gitu ya, Bu. segera Segera diselesaikan. diselesaikan. Oke. Kecuali untuk apa namanya ya, pencegahan gitu, untuk hal-hal ke depan kita buat jadwalnya. Untuk pencegahan lah, bukan untuk penyelesaian. Ya. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, itu kalau yang membantu tentunya kita memperhatikan apa ya, setiap hal yang terjadi, setiap kita pengambilan keputusan, itu kan kadang kita konsultasikan ke pimpinan gitu kan. Dalam hal ini kepala sekolah kan ada korwil, ada kepala bidang, ada juga rekan sejawat. Kalau mempengaruhi secara khusus itu tidak ada, karena biasanya keputusan itu internal dari diri sendiri, sesuai intuisi begitu ya. Lalu juga memperhatikan situasi kasus itu terjadi dilemanya berkaitan dengan guru kah, dengan siswa, atau dengan kebijakan sekolah. Tapi kalau ada yang orang diminta pertimbangan, tentunya ya pimpinan lah sebagai apa ya, penentu keputusan akhir. Gitu Mengambil kan. keputusannya. Iya. Ya kalau kita sudah buat keputusan dari sebuah kasus dilema etika itu, ini loh Pak, saya udah buat seperti ini, apakah itu sesuai, apakah itu sesuai kaidah, apakah itu sudah pas, tetap di istilahnya konsultasikan, koordinasikan dengan pengawas. Jadi dari sini, Bu, kita lihat dulu nanti jangka panjangnya gitu ya, Bu. Ya. Jangka panjang itu berpengaruh atau tidak bagi lingkungan sekolah ataupun guru-guru ya. Nah, jadi artinya setelah diselesaikan tuh masih ada rentetannya atau tidak, muncul lagi tidak gitu kah, ataukah sudah selesai di situ. Oke, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran itu tentu sangat banyak gitu ya. Artinya dari hal-hal yang terjadi, kadang pengambilan keputusan itu tidak bisa menyelesaikan masalah itu secara langsung gitu, masih ada berkepanjangan. Kemudian kadang keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Tidak bisa memuaskan semua pihak. Bahkan kadang-kadang mungkin sebagai manusia biasa, itulah yang tadi saya katakan akan muncul di ini berikutnya, ada yang merasa tidak puas sehingga kasusnya itu berlanjut gitu, walaupun itu jarang terjadi, tapi sesekali ada yang seperti itu. Jadi intinya dari pertanyaan yang nomor 7, Ibu tetap berkolaborasi ya, Bu, sama teman-teman. Oh iya, kolaborasi itu tetap harus dilakukan. Kita kan di sekolah, walaupun sebagai pimpinan ada keputusan yang saya harus ambil, tapi itu kan tadi seperti di awal kata, tetap memperhatikan pertimbangan, saran pendapat dari, artinya guru itu bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai tim kerja begitu, sehingga pendapat dan masukan dari mereka itu tetap akan jadi pertimbangan buat saya. Oke, luar biasa sekali, Bu, dari dilema etika, Ibu sebagai seorang pemimpin. Saya kira mungkin saya bisa belajar dari Ibu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik untuk menyelesaikan dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah ya, Bu. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini menjadi acuan bagi saya untuk menjadi saya sebagai seorang guru menerapkan dilema etika itu di dalam kelas. Iya, karena kadang dalam sedikit tambahan mungkin ya, Iya. Dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi atau kehidupan kita secara sosial, di pekerjaan ataupun di lingkungan itu, kita sering dihadapkan ada hal-hal sulit, ya kan, yang harus kita kita putuskan mana yang lebih baik kita kerjakan
Jika kita berhadapan dengan satu masalah, kita katakanlah A dan B begitu, bisa jadi kita memilih A, bisa jadi kita memilih B, bisa jadi tidak memilih keduanya. Kita harus ada plan C begitu dalam sebuah masalah sulit yang kita hadapi. Berarti pilih rencana dan pilihannya ya Bu, Iya. perencanaan. Harus ada. Terima kasih Bu, terima kasih sekali atas kerjasama Ibu pada siang hari ini. Mungkin saya mengganggu waktu pekerjaan Ibu. Tidak mengganggu, mudah-mudahan wawancara hari ini bermanfaat, ada hal-hal baik yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk masa depan. Oke, terima kasih sekali. Nah, untuk tugas-tugas Pak Juanda ya. Bu, terima kasih sekali lagi ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah memberikan saya waktu dalam mewawancara Ibu pada pagi hari ini ya Bu. Iya. Di sini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu selaku pimpinan ya Bu di sekolah SMP Negeri 2 Nebong Hamus ya Bu, kepala sekolahnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai dilema etika yang ada di sekolah Ibu sebenarnya. Yang pertama, boleh ya Bu saya bertanya? Boleh. Jadi menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Pertama saya mempelajari Ya. kasus tersebut, kemudian saya menyimpulkan kasus tersebut. Mempelajari ya Bu, Iya, mempelajari dan menyimpulkan. kasus. Kemudian menyimpulkan kasus tersebut. Kasus. Ya. Kemudian nanti kesimpulan itu awal dari atau langkah apa yang harus saya ambil untuk menindaklanjutinya. Langkah ya Bu atau strategi nanti Ya, ke pertama depan. saya pelajari, kemudian saya simpulkan, kemudian dari kesimpulan itu saya akan mengambil keputusan untuk menindaklanjuti dari kasus tersebut seperti Ya. apa. Jadi Ibu mempelajari kasus itu dulu, baru nanti eksekusi ya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu? Ada yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertama, setelah saya pelajari tadi, kemudian saya ambil keputusan dan kalau terdapat dua kasus yang sama-sama Sama-sama benar. sama-sama benar, dua kasus sama-sama benar, yang mana yang mau saya harus dulukan penyelesaiannya gitu kan, maksud dari pertanyaannya. Saya akan dari hal yang pertama saya kerjakan yaitu mempelajari tadi, kemudian saya akan betul-betul menyimpulkan bahwa ini yang paling urgent, yang paling harus saya selesaikan. Masalah pasti di antara dua itu pasti ada satu yang betul-betul harus diselesaikan dan sangat-sangat itu istilahnya. Paling apa tuh, bukan urgent ya Pak ya, paling penting lah ya. Iya, paling penting, yang paling ini harus diselesaikan dulu. Karena ini kalau tidak diselesaikan ini akan berakibat sangat-sangat fatal gitu. Jadi walaupun itu kasusnya itu hampir sama atau dia itu sama-sama penting. Sama-sama penting. Jadi pasti ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih harus didulukan gitu. Itu ya kesimpulannya harus saya pelajari dulu lah. Yang mana yang harus betul-betul saya selesaikan gitu. Dari permasalahan itu tadi ya Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Selama ini saya menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan. Nah, kalau ini kasus seluruh kasus atau kasus misalnya kasus siswa atau kasus guru ada juga Bu, kadang ada disiplin. Jadi kita ambil satu contoh aja ya Pak ya, di kasus siswa. Kalau di kasus siswa selama ini saya kalau mengambil keputusan atau menyelesaikan sebuah kasus, saya akan bertanya ketika kasus itu muncul, saya akan bertanya pertama sekali adalah kepada guru BP. Nah, biasanya itu laporan itu datangnya dari guru BP kalau ada kasus-kasus seperti itu. Kemudian setelah guru BP melapor kepada saya akan berdiskusi sama guru tersebut, kira-kira ini kasusnya sudah sejauh mana gitu, sudah berakibat seperti apa gitu.
Kemudian setelah kami berdiskusi, saya akan memerintahkan guru BP supaya memberikan surat panggilan kepada orang tua kalau misalnya kasus itu tidak bisa kami selesaikan dan harus membutuhkan pihak ketiga yaitu orang tua. Kami akan memberikan surat panggilan, setelah itu baru kami akan menyelesaikannya. Jadi Bu, permasalahan anak ini dulu diselesaikan di guru BP ya Bu? Guru BP dulu. Jadi nggak dibawa ke wali kalau kelas, di guru gitu ya? BP memang sudah ini kayaknya Bu nggak bisa diselesaikan begini, hanya sebatas di kita saja. Ini harus dilaporkan kepada orang tua supaya orang tuanya tahu dan orang tuanya ikut atau mempunyai peran atau andil dalam penyelesaian masalah ini supaya orang tua tahu keadaan siswa itu seperti apa, karena kadang orang tua tidak tahu permasalahan dia di sekolah atau kondisi anaknya. Bisa saja di kondisi anaknya di rumah dia taunya anak itu baik-baik saja, tapi begitu di sekolah baru anak itu bermasalah gitu. Sama ring seperti itu Pak. Iya. Jadi pertama melapor sama guru BP ya Bu. Kalau misalnya itu kasusnya siswa. Kalau kasusnya guru, ya saya akan memanggil guru tersebut, guru bersangkutan ke ruangan saya. Kemudian kami akan berbicara head to head lah ya kan, curhat. Nah, kira-kira apa permasalahannya? Kalau misalnya permasalahan dari guru itu sering terlambat, juga saya akan memanggil ke kantor saya, kemudian saya tegur dia secara baik-baik. Kira-kira Bu, apa kendalanya? Kenapa Ibu sering terlambat? Misal, kenapa sering terlambat? Dan pastilah beliau akan memberikan beberapa alasan. Nah, kalau kira-kira alasan itu bisa kita tolerir, kita akan maklumi. Tapi kalau tidak bisa, ya kita akan memberikan kayak konsekuensi gitu Pak. Konsekuensi ya, dari saya dulu lah misalnya. Bisa saja entah kalau kita sebagai ASN ya di SKP lah misalnya gitu. Untuk guru. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah, contoh sekolah atau kepada siswa? Hal efektif. Iya. Maksudnya hal efektif yang mudah Ibu, yang mudah berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua. Seperti yang tadi yang saya kasih tahu ya, hal efektif yang sering saya lakukan itu tadi, saya harus sering apa namanya itu, berkolaborasi. Kalau permasalahan itu dari orang tua, dari siswa tadi, saya akan sering bertanya, atau saya sendiri kadang saya keliling, ada dalam sebulan itu 2 atau 4 kali gitu saya akan keliling, saya akan melihat kondisi anak-anak. Kemudian kalau ada anak-anak bermasalah di situ saya tahu, baru saya akan memanggil BP dulu, baru BP nanti memproses dulu dia. Memproses, sesudah diproses sama dia, kalau memang memerlukan bantuan dari orang tua, baru kita akan sharing sama orang tua kembali Pak. Jadi hal efektif maksudnya apa ya? Berkolaborasi lah ya. Iya, berkolaborasi lah, bekerja sama. Saya bekerja sama semua stakeholder yang ada di sekolah ini, baik dari guru, baik dari penjaga sekolah. Kadang laporan-laporan seperti itu perlu sama saya, karena saya kan kadang tidak bisa mengetahui apa saja kejadian di sekolah ini kalau tidak ada laporan-laporan yang seperti itu. Jadi memang saya harus mempunyai hubungan yang baik dan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah di sini supaya mereka mau melaporkan kepada saya apa saja kejadian di sekolah ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik gitu Pak. Tetaplah ya Bu berkolaborasi. Iya, tetap berkolaborasi dengan warga sekolah tetap. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya, tergantung kasus atau masalah yang saya hadapi. Jika permasalahan itu memang harus diselesaikan pada saat kejadian, ya saya akan selesaikan di situ. Tapi jika permasalahan itu udah apa namanya itu memerlukan pihak
yang lebih berwenang lagi. Misal kalau permasalahan itu apa namanya Berat lah ya. kasusnya dari siswa, saya kalau kasusnya itu memang harus diselesaikan, ini harus diselesaikan sekarang Bu, nggak bisa ini, nggak bisa nunggu-nunggu, nggak bisa kita panggil orang tua dulu, nggak bisa kita nunggu besok-besok lagi, harus selesaikan. Saya akan selesaikan pada saat itu juga. Tapi kalau memang dia, Bu, ini kita udah laporkan sama ibu misalnya dari BP tadi, saya udah laporkan sama ibu, ini kasusnya Bu. Kemudian ini kami sudah juga memproses anak ini, kami sudah berikan seperti peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, kami udah capek Bu, kayaknya udah jalan buntu Bu untuk siswa ini gitu. Jadi jalan terakhirnya ya itu tadi, kami memanggil orang tuanya, kemudian kami akan sharing kepada orang tuanya kira-kira anak ini seperti apa harus kita buat gitu. Berarti nggak ada. Kembali ke orang tua lagi, dan kami akan meminta apa kayak surat perjanjian atau kesepakatan lah sama orang tua. Jika anak ini memang tidak bisa kami perbaiki lagi di sekolah ini, ya kami akan menyerah dan kami akan buat kesepakatan kepada orang tua, minta kerja sama orang tuanya supaya sama-sama, karena kan kita ketahui anak-anak ini hanya beberapa jam aja di sekolah kan, kalau lebih banyak itu ya di rumah gitu. Jadi sebenarnya pendidikan yang awalnya itu adalah di lingkungan keluarganya, baru kita ikut melengkapi lah, menyempurnakan dari pendidikan itu. Dilihat dari permasalahan tadi Bu, tergantung kasus lah ya Bu. Iya, kasusnya. Kalau kasusnya itu memang harus diselesaikan pada saat itu juga, saya akan memilih diselesaikan. Jadi, tetapi kalau kasusnya itu nanti harus mempunyai jadwal, saya akan mempunyai jadwal saya itu tadi, prosedurnya itu tadi, sistemnya saya kasih surat panggilan kepada orang tua, ada panggilan pertama, kedua, ketiga. Kalau panggilan pertama dia sudah menanggapi, ya kita selesaikan. Tapi kalau udah sampai panggilan ketiga dia tidak menanggapi sama sekali, apa boleh buat, anaknya kami kembalikan. Berarti orang tua tidak mensupport atau mendukung perkembangannya. Iya. Oke, jadi Bu, berarti sebenarnya nggak berjadwal itu Bu, kalau bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, dan kasusnya tadi harus diselesaikan ini. Tapi kalau memang kasusnya itu parah dan harus melibatkan orang tua, kami akan membuat kayak jadwal gitu. Jadi sebenarnya gini ya Bu, anak tergantung lingkungan anak ini, sebenarnya lingkungan belajarnya Bu. Di rumah itu sebenarnya untuk pembentukan karakter ya. Berarti di sekolah itu penguatan karakter. Iya, penguatan karakter ya gitu. Kunci utamanya jadi di sekolah. Awal pendidikan itu ya di keluarga gitu. Jadi kadang salah orang tua, banyak orang tua menganggap bahwa sekolah itu merupakan pendidikan yang lebih gitu, yang harus diberikan guru-guru pendidikan itu ya sekolah. Padahal orang tua kadang lupa bahwa pendidikan yang paling penting itu adalah di rumah gitu. Karena mereka apalagi sekarang ini kan kurikulum kita berbasis karakter ya Pak ya. Jadi kan yang harus dibimbing, dibina dan diperbaiki itu adalah moralnya anak-anak gitu. Kadang di keluarga itu kalau sudah broken home, berantakan, tak kayak mana-mana. Jadi kadang kita di sini hanya sekedar sajalah menguatkannya. Gitu. Tapi untuk pembentukan tetap di lingkungan keluarga. Karakter yang awal itu ya dari keluarga. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang maksudnya teman-teman yang ada di sekolah. Gini, saya mengambil keputusan itu. Kalau keputusan atau kebijakan yang saya keluarkan di sekolah ini, saya akan memanggil beberapa tim saya. Tim saya itu bisa dari PKS kesiswaan, dari PKS kurikulum, dari guru BP tadi. Saya akan panggil mereka, boleh satu-satu, boleh sekalian, dan saya akan berdiskusi dengan mereka dengan ini kasus ada. Jadi kasus seperti ini, kira-kira dari Bapak Ibu apa nih solusi ataupun jalan keluar dari kasus ini, solusi atau ide saran dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan kasus kita ini. Itu pertama sekali kalau di sekolah. Kemudian semua keputusan di sekolah ini kadang tidak semua saya
mengambil dari ide saya sendiri. Nah, walaupun saya punya ide, kemudian saya akan Kembangkan berdiskusi dengan tim saya tadi, kira-kira kalau saya buat seperti ini, nah, bisa apa namanya itu, bisa memajukan sekolah enggak? Bisa memajukan sekolah kan, bisa meningkatkan mutu dan kualitas kita di sini enggak? Guru-guru, baik siswa. Nah, saya akan berdiskusi dengan tim saya. Kemudian kalau untuk masalah kasus, kalau kasus itu parah ya, kayaknya udah, kalau ibaratnya apa tuh, akut atau kronis lah, udah parah betul lah. Kalau saya tidak bisa menyelesaikannya di sini, saya pun juga buntu. Kemudian saya berdiskusi dengan tim saya pun, saya juga mereka juga bingung gitu kan. Udah Bu, saya kayaknya kami entah takut entah apa gitu. Saya punya atasan paling tinggi, kebetulan kalau kepala sekolah atasannya itu ya orang dinas pendidikan. Saya akan minta saran dari bisa kabid di dinas pendidikan, atau orang yang berkompeten lah di dinas pendidikan. Paling akhir kali ya dinas bapak kepala dinas pendidikannya sendiri gitu. Kalau misalnya masalah itu buntu, saya pun harus ibaratnya mempunyai payung hukum. Nanti kalau saya menyelesaikan ataupun memberikan keputusan asal-asal, takutnya ini salah dan tidak sesuai gitu. Jadi itu penting, itu selalu saya lakukan, Pak. Saya akan berkomunikasi dan berhubungan sama mereka. Jadi kalau permasalahan itu selagi bisa diselesaikan di sekolah, saya bincangkan sama guru. Kadang saya menyelesaikan sendiri gitu kan. Kadang guru-guru ini, guru BP kalau udah orang itu, Bu, kayaknya nggak bisa lah Bu. Sama kami pun kami udah berdiskusi masalah kasus ini sama orang tuanya. Kayaknya orang tuanya pun ngeyel Bu, gitu-gitu. Orang itu akan lemparkan kepada saya, dan saya insya Allah bisa menyelesaikannya. Dan saya duduk di sini bareng-bareng sama orang tua dengan kepala dingin, kami akan memecahkan masalah itu. Dan biasanya orang tua akan emosinya itu akan stabil kalau kita bagus-bagus menyambutnya. Karena kemarin tuh ada juga kejadian kan, jadi kasus orang tuanya udah di sini datang mencak-mencak, sampai orang tuanya, saya nggak perlu sama guru BP-nya, saya nggak perlu sama ibu, saya mau langsung sama kepala sekolah gitu kan. Jadi saya bawa kemari, kemudian saya dudukkan juga guru BP-nya di sini gitu. Mereka ibaratnya miskomunikasi lah gitu kan, apa namanya itu, terdapat salah di dalam penyampaian informasi gitu, atau lain sebagainya. Bisa saja kadang anak-anak ini menyampaikan kepada orang tua, ini Mak begini kata guru BP, Mak begini. Rupanya pas mungkin bisa aja mood orang tua di rumah masih capek atau lain sebagainya. Bisa aja penyampaian dari anak itu ke orang tua langsung emosi tinggi, kemudian dia datang ke sini dengan marah-marah, dan insya Allah kami bisa selesaikan. Dan anak aturan kemarin itu Pak, dia mau nyabut anak dia itu, mau mengeluarkan anak. Udah, anakku nggak usah sekolah di sini lagi katanya. Tapi insya Allah bisa kami alhamdulillah bisa kami selesaikan dengan baik, dan anaknya masih sekolah di sini. Luar biasa Bu. Ada kesalahan dari penyampaian, kadang gitu. Kadang penyampaian anak, kadang saya mau menyampaikan informasi kepada bapak, tapi saya minta tolong sama orang. Rupanya kawan saya ini menyampaikan kepada bapak, kadang mau begitu kan Pak. Jadi salah. Beda yang disampaikan. Beda yang padahal tujuan saya ini loh yang mau saya sampaikan kepada bapak. Rupanya karena kita tadi minta tolong dengan si Polan, dia lain lagi karena beda-beda kan. Ditambah lagi capek ya kan? Iya, tambah lagi capek. Udah langsung sama-sama benar ya kan? Itu kami selesaikan di sini. Gurunya pun sama-sama. Karena udah berlarut-larut kan, tibanya kayaknya udah parah kali rupanya sampai ke orang tua itu, sehingga orang tua sampai kemari. Padahal kan kalau mereka langsung menghubungi kami, nggak usah kalau pakai emosi, walaupun bagus-bagus, ya kita bisa selesaikan. Oke, luar biasa Bu, sama keputusan yang Ibu buat. Jadi yang terakhir boleh ya Bu? Boleh. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil setiap keputusan yang dilema etika? Kalau setelah dari semua dari yang saya sampaikan ini, ya pertama, setiap keputusan itu yang saya ambil, saya sering meminta ide saran dari tim-tim saya. Ada orang-orang yang spesial yang bisa saya bertukar pikiran. Jadi semua keputusan saya ini, walaupun itu bisa ide sendiri dari saya tetap akan
melemparkan ke forum, ada forum kecil kami di sekolah ini. Jadi tim itu akan memberikan saran kembali. Kalau kadang orang itu juga saya minta saran. Setiap keputusan di sekolah ini pengambilannya seperti itu. Jadi tidak mutlak ini harus dilaksanakan seperti ini. Kadang ada keputusan saya itu yang sudah saya susun secara sedemikian rupa, secara bagus dan sistematis. Kemudian tim saya tadi, oh ini Bu, dia kasih ide lah, itu, ini Bu, ini nanti kalau kita buat seperti ini. Kadang kan tidak sesuai dengan kondisi kondisi di setiap sekolah, kondisi lingkungan sekolah. Iya, five lagi setiap sekolah itu kadang beda-beda. Bisa dari orang tua, dari pemikiran orang tua kadang. Ya pemikiran mindset orang tua. Di daerah misalnya Bapak sekarang kan mengajar di SD Simpang Dolo. Bisa aja di situ aura ya Pak ya, aura atau budaya masyarakat di situ kayaknya lain dengan budaya Bapak tinggal sini. Bisa dibedakan tuh Pak. Jadi kadang terbawa ke anak-anak juga. Jadi anak-anak di sana kok adem gitu kan. Kalau menerima semua pembelajaran kok bisa masuk gitu kan. Kok anak-anak di sini, kadang anak-anak di sini kita harus lebih ekstra Pak. Lebih tahu lah kalau Bapak ini udah lagi malang melintang di masyarakat kita, masyarakat khususnya masyarakat daerah pesisir. Iya, jadi agak keras ya. Agak kerasnya itu ke arah yang hongkang apa dan sebagainya itu gitulah Pak. Jadi itu saya itu tadi yang saya bisa saya petik, yang saya ambil dari semua yang kita bicarakan ini itu tadi saya mengambil keputusan dengan tim ya Bu. Dengan tim dan keputusan itu harus memang betul-betul mempunyai dampak yang baik bagi semua, bagi sekolah, bagi warga sekolah juga, bagi masyarakat juga. Jadi keputusan yang Ibu buat ini memang untuk kepentingan sekolah ya. Iya, kepentingan sekolah, bukan ada jangka pendek, ada jangka panjang iya. Oke Bu, luar biasa dari keputusan yang Ibu ambil sebagai seorang pemimpin yang ada di sekolah. Saya mungkin nanti belajar lah dari Ibu bagaimana cara memutuskan ini kan. Iya. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak, karena dari banyaknya kepala sekolah Bapak pilih saya. Mungkin jawaban saya ini tidak pas dengan yang Bapak inginkan, tapi keadaan di sekolah kami ya seperti itulah, inilah saya gitu kan. Dan sekali lagi terima kasih juga karena telah memberikan waktu kepada saya. Mungkin ini mengganggu waktu Ibu dalam dinas ya Bu kan. Tapi saya mendengarkan setiap keputusan yang Ibu ambil di sekolah ini luar biasa. Mungkin bisa menjadi motivasi saya sebagai seorang guru. Mungkin saja ya Bu, entah doakan dan jadi seorang pemimpin saya bisa mengambil keputusan-keputusan yang luar biasa untuk jangka panjang dan jangka pendek, dan untuk perkembangan yang ada di sekolah, lingkungan sekolah, siswa dan guru-guru yang akan sejawat bersama saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.